Assalamualaikum. Yang terhormat Bapak Kepala Sentra Negeri 4 Belitung Utara dan yang kami hormati Bapak dan Ibu yang sempat hadir pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih sebesarnya. Jadi seperti ini Pak, kami di calon guru penggerak ini ada satu aksi nyata yang harus kami selesaikan di modul 3.3. Itu kaitannya dengan pengelolaan program yang berdampak positif kepada murid Pak. Dan kebetulan saya berusaha untuk mengambil program itu. Sebenarnya program ini sudah kita laksanakan Pak ya, untuk sholat duha dan sholat zuhur secara berjamaah. Cuman mengapa saya ini angkat kembali program ini? Saya menginginkan program ini bisa lebih maksimal Pak, bisa lebih maksimal, bisa lebih baik lagi dari program-program yang kita laksanakan. Untuk dasar filosofis Ki-Hajar Dewantaranya Pak, saya mengambil dari pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat itu yang berpihak pada murid agar mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Untuk pendidikan agama Islam saya tekankan tentang kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kemudian ada 6 profil pelajar Pancasila, saya menekankan di sini tentang beriman dan bertawakal pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Karakter yang kita harapkan dengan adanya kita menerapkan ini adalah lingkungan yang menyediakan kesempatan murid untuk menggunakan pola pikir positif dan merasa emosi positif tersebut. Nah, di sini kami menerapkan Pak sistem bagja namanya Pak. Hanya 2 poin di sini sebenarnya ingin diambil. Yang pertama itu buat pertanyaan utama, kemudian ambil pelajaran. Kaitannya dengan sholat duha dan sholat zuhur secara berjamaah, saya minta pendapat dari Bapak Kepala Sekolah terlebih dahulu. Menurut Bapak sebagai orang tua kami di sini, Bapak sebagai pimpinan tertinggi kami di sini, saya sebagai guru pendidikan agama Islam itu Pak, supaya program ini lebih maksimal, kira-kira apa yang harus saya lakukan Pak? Baik, jadi untuk tahun ajaran baru saya juga sudah membuat rancangan semacam peta konsep bahwa kita nanti tekankan pada mentoring. Kalau kemarin sudah saya buat mentoring tapi berjalan di tempat saja. Nah, untuk tahun ajaran baru saya inginnya guru itu totalitas, termasuk salah satunya mengontrol ibadah anak-anak. Tidak hanya zuhur, tapi yang paling tidak ada komunikasi di rumah. Mentornya menghubungi, sudah sholat zuhur, sudah sholat maghrib, asar atau belum. Berarti berkolaborasi semua warga sekolah ya, ya, semua. Ya, tidak semua guru nanti saya tugaskan itu, nanti saya pilih juga Pak. Oh gitu Pak? Ya, saya pilih, karena takutnya kalau saya bebankan seperti yang kemarin jalan di tempat lagi ya tidak maksimal. Saya punya pilihan-pilihan kawan-kawan, dia waktu tersendiri untuk dulu Pak ya, sehingga kawan-kawan juga punya visi, punya tujuan, punya target. Karena ya paling tidak hasil kita dari studi tiru di SMK 6 perjalanan kemarin bisa kita buktikan di SMK kita. Ini kan Pak kaitannya dengan kita mengharapkan ada motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri. Kira-kira menurut Bapak apa yang harus saya lakukan Pak untuk motivasi anak-anak Pak? Supaya anak-anak itu tergerak gitu Pak. Karena selama ini sudah kita laksanakan tapi belum maksimal. Mungkin Bapak bisa memberikan saya semacam ilmu, masukan apa yang kita lakukan gitu. Kalau namanya ibadah itu memang harus dipaksa. Harus pertama itu harus dipaksa. Lalu nanti kalau sudah menjadi sebuah kebiasaan akan menimbulkan kesadaran diri. Kalau nunggu hidayah sampai mati pun kalau nggak ada hidayah nanti nggak akan ibadah anak-anak. Makanya ibadah harus dipaksa dengan pembiasaan, kemudian dikontrol, dan tentunya anak juga karena kerangka sekolah. Ya, kita juga harus tahu mana anak yang rajin, mana yang anak memenuhi yang kita punya nilai agama yang bagus, apalagi Pak Arfi dalam hal ini kan pengampunan pelajaran agama Islam. Saya pikir punya kesempatan untuk membongkar hati anak-anak itu, memberikan pencerahan sehingga dengan paksaan tadi menjadi sebuah kebiasaan akan menimbulkan kesadaran sendiri. Ini kaitannya dengan kewajiban yang harus dilaksanakan. Rasulullah mengajarkan bahwa untuk persoalan ibadah, kalau anak nggak mau ibadah ya dicambuk, dipukul kan. Artinya pemahamannya bahwa ya kita nggak mungkin mengeluh anak, tapi harus paksa ya, harus sholat, harus dari pemaksaan itu. Dan kita berharap ada kesadaran anak.
Berarti betul-betul kita dorong, ayo kita membangkitkan kesadaran anak itu bisa jadi dengan sedikit dalam tanda kutip kita dorong walaupun anak terpaksa tapi tetap melaksanakan. Iya. Tanggung jawab dia. Mungkin pertama anak itu pertama, kedua, ketiga mungkin anak terpaksa ya. Tapi mudah-mudahan dengan seseringnya kita paksa, ada titik jenuh paksaan mereka dan sehingga akan menimbulkan sebuah kesadaran. Kemudian ini terakhir Pak, kaitannya dengan ambil pelajaran itu kita bicara masalah aset Pak ya. Kalau menurut bapak-bapak di sini kapasitas masjid kita itu sudah memenuhi syarat Pak, sudah katakanlah masjidnya, tempat duduknya, kemudian atau termasuk juga sejadahnya, apa perlu ada penambahan atau bagaimana Pak? Di kipas angin Pak. Masa kita ya? Di kipas angin itu perlu penambahan. Ya. Karena ketika kita sholat dengan 216 anak memang ada panasan dan memang di kipas itu harus kita. Insya Allah Pak ya, tahun depan bisa kita Insya Allah lah, dengan bisa lah kita sisihkan sebagian rezeki kita kan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, terima kasih dan mohon maaf telah mengganggu. Tahapan selanjutnya itu nanti kami akan melaksanakannya di Lokakarya ke-6. Itu saja Bapak dan Ibu, saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita sudah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kegiatan diskusi kaitannya dengan program sekolah, program SMK Negeri 4 Bengkulu Utara itu mengenai sholat zuhur dan sholat duha secara berjamaah. Yang Bapak sayangi, anak-anak Bapak yang telah menyempatkan diri untuk hadir dan mohon maaf mengganggu aktivitas kalian pada hari ini. Hari ini kita akan melaksanakan diskusi tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, berarti pada kalian. Ini merupakan tugas aksi nyata Bapak di modul 3.3 di pendidikan calon guru penggerak. Nah, di sini Bapak akan menyampaikan terlebih dahulu dasar filosofis Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara itu siapa? Bapak pendidikan nasional. Itu Ki Hajar Dewantara. Apa dasarnya sehingga program yang berdampak positif pada murid ini bisa lahir? Yang pertama itu dasarnya adalah pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat pada anak-anak atau kepada kalian agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi itu dasar filosofisnya, dasar pemikirannya. Kaitannya untuk pendidikan agama Islam itu ditekankan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu kalau kita kembali ke konsep pendidikan agama Islam karena Bapak sebagai guru pendidikan agama Islam. Kemudian untuk di kurikulum Merdeka itu ada 6 poin penting yang masuk dalam profil pelajar Pancasila. Dari 6 tersebut kaitannya dengan program kita itu ada 1 profil pelajar Pancasila yang ditekankan di sini, yaitu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dengan harapan lingkungan atau karakter lingkungan yang tercipta pada saat kita melaksanakan program tersebut, lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir positif. Karena mengapa? Dengan kita sholat berjamaah bersama akan tercipta pola pikir positif dan merasa emosi yang positif. Karena emosi pola pikir itu terbagi 2, negatif, pola pikir negatif dan positif, kemudian emosi positif dan emosi negatif. Begitu. Nah, bagaimana kita cara untuk melakukan prakarsa perubahan tersebut? Prakarsa perubahan tersebut untuk guru penggerak ini menggunakan sistem atau menggunakan bagja. Apa itu bagja? Bagja itu singkatan. Bagja itu adalah B buat pertanyaan, A itu ambil pelajaran, yang G itu gali mimpi, dan J jabarkan rencana. Dan terakhir A, yang terakhir itu adalah atur eksekusi. Nah, jadi itu singkatan dari bagja. Artinya dalam kita membuat program, dengan kita melaksanakan step by step tingkatan-tingkatan tersebut, bagja tersebut, mudah-mudahan program tersebut betul-betul terkonsep sedemikian rupa sehingga kita menghasilkan program yang memang betul-betul bisa kita laksanakan, bisa kita realisasikan dalam pendidikan.
dalam dunia pendidikan. Seperti itu. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah cukup jelas? Oke. Kita akan melaksanakan diskusi. Ada dua poin penting yang akan dibicarakan di sini adalah konsep Fatihah tadi. Yang pertama B itu buat pertanyaan utama. Nanti Bapak akan buat pertanyaan utama dan mohon untuk kepada kalian yang dapat berpikir secara sungguh-sungguh untuk menjawabnya menurut pendapat kalian. Karena di sini ada kaitannya dengan suara atau pendapat kalian diminta. Kemudian itu diambil pelajaran. Nah, diambil pelajaran ini Bapak juga akan menanyakan dua pertanyaan atau beberapa pertanyaan. Bapak ingin berkolaborasi dengan kalian, bekerja sama dengan kalian. Bapak ingin bertanya dengan anak-anak Bapak. Yang pertama itu, menurut pendapat kalian, Bapak sebagai guru pendidikan agama Islam, apa kira-kira yang harus Bapak lakukan agar dapat meningkatkan minat teman-teman kalian itu untuk melaksanakan sholat duha dan sholat zuhur secara berjamaah? Monggo silakan. Mungkin dari anak-anak laki-laki yang terlebih dahulu, menurut kalian bagaimana? Menurut saya juga Pak ya, jika siswa itu sudah berpikir sendiri atau sudah berpikir secara dewasa tidak harus disuruh gitu Pak. Kalau mau sholat ya harus disuruh, kan sholat itu kewajibannya yang Islam. Menurut saya Pak. Masih Abdullah? Di sini berarti Bapak bisa menyimpulkan bahwasannya, menurut saya diperlukan motivasi intrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Motivasi yang datang dari dalam diri, sehingga kita bergerak dan menggerakkan teman-temannya untuk sama-sama sholat berjamaah. Berarti kembali pada niat itu maksudnya. Bapak setuju dan luar biasa pendapatnya. Nanti insya Allah Bapak akan selalu motivasi mendorong kalian, itu baik yang laki-laki maupun yang perempuan, untuk sama-sama kita melaksanakan sholat secara berjamaah. Kemudian untuk pertanyaan kedua itu, kalau menurut kalian bagaimana cara untuk memotivasi? Tadi kan kata Anda itu berniat, berarti tergerak untuk melaksanakan. Secara otomatis Bapak kan butuh dukungan dari kalian, butuh pendapat dari kalian. Memang tugas Bapak untuk memotivasi, mendorong. Menurut kalian bagaimana cara Bapak mendorong, memotivasi? Karena dunia kalian kan kalian lebih tahu daripada Bapak. Untuk menurut pendapat saya Pak, Bapak itu bisa menyelingkan tausiah yang menarik seperti kisah-kisah baginda Rasul dan para sahabatnya, agar siswa itu ya termotivasi lah dari kisah-kisah itu Pak. Beri aplaus dong. Ada dua kesimpulan yang bisa Bapak petik di sini. Yang pertama, kesimpulan pertama menumbuhkan motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri. Kemudian yang kedua itu Bapak memberikan tausiah dan bagaimana Bapak mengisahkan kisah-kisah mungkin sahabat Rasulullah atau orang-orang yang memang bisa kita sampaikan yang bisa menumbuhkan motivasi tersebut. Oke, baik, terima kasih. Kita masuk ke tahap yang kedua diskusi ini, yaitu ambil pelajaran. Karena di sini kita sangat penting untuk mengambil pelajaran. Ada dua pertanyaan di sini di tahapan Bagja yang akan Bapak sampaikan kepada kalian dan mohon untuk dijawab. Yang pertama, menurut anak-anak Bapak laki-laki maupun perempuan itu, kira-kira untuk melaksanakan agar program tersebut bisa berjalan dengan baik dan lancar dan bisa terlaksana maksimal, itu kira-kira perlu yang Bapak libatkan itu siapa menurut kalian? Baik, menurut saya sebaiknya Bapak melibatkan ketua kelas atau wakil ketua kelas setiap kelas Pak. Kecuali ketua kelas, siapa yang kira-kira bisa kita libatkan di sini? Selain ketua kelas juga bisa anak-anak OSIS membantu menggerakkan para siswa agar ya mau ke masjid itu Pak. Oke. Sekarang kalian berbicara di level kalian, artinya di level siswa atau murid. Menurut kalian untuk di level pendidik dan tenaga pendidikan, siapa itu kira-kira yang perlu kita libatkan? Untuk di guru pendidikan mungkin ke guru-guru PAI itu Pak. Di Bapak kan bisa Umi Yamul Jarro, guru lain lah. Menurut pendapat anak-anak selama ini, karena kita sudah melaksanakan tadi belum maksimal, bagaimana dengan kapasitas aset? Aset itu berarti kalau kaitannya dengan sholat berjamaah itu ada masjid tempat kita melaksanakan, sajadah kita untuk melaksanakan sholat. Menurut kalian, bagaimana dengan kapasitas tersebut? Sudah mencukupi atau belum? Aset yang kita miliki di SMP Negeri 4 Bengkulu Utara ini. Monggo silakan. Untuk menurut saya Pak, untuk kapasitas masjid sekarang itu sudah mencukupi Pak. Tapi untuk hambat mungkin akan ditambah dikit lagi Pak. Karena ada di bagian-bagian yang masih kosong, tidak ada hambatnya. Oke, baik. Terima kasih atas masukannya. Bagaimana dengan tempat wudhu? Tempat wudhu
Itu kalau menurut saya itu sebenarnya kurang panjang Pak. Jadi kalau mau sholat tuh kudunya antri gitu. Oh gitu. Jadi dengan harapan antrinya tidak terlalu panjang ya. Oke. Terima kasih anak-anak Bapak telah memberikan pendapat kaitannya dengan program kita untuk melaksanakan sholat duha dan sholat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan dengan Bapak mengajak kalian diskusi seperti ini, program sholat zuhur dan sholat duha secara berjamaah di tahun ajaran selanjutnya, yaitu tahun 2023-2024 itu bisa terlaksana secara maksimal. Ada lagi yang mau didiskusikan? Menurut kalian sudah cukup? Oke, baik, kita beri aplaus untuk kita bersama. Itu saja. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan Bapak berharap kalian tetap komitmen dengan program-program sekolah. Dan Bapak ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kalian telah membantu Bapak dalam kegiatan ini. Selain untuk memenuhi tuntutan Bapak sebagai calon juru penggerak, Bapak berharap program ini juga bisa kita jalankan bersama-sama pada waktu mendatang atau di tahun ajaran 2023-2024. Itu saja, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari Bapak sendiri. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadarilah masa berganti.